Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk penjelasan masalah template migrasi koperasi online. Kalau ditanya template migrasi koperasi online, gunanya untuk apa? Itu adalah dipakai memindahkan data existing yang dimiliki oleh koperasi, baik itu manual maupun yang sudah pakai aplikasi, ke dalam database yang kita miliki. Nah, untuk mudahnya kita buat dalam format Excel. Nanti silahkan bapak-bapak, ibu-ibu mengisi di format Excel yang kita punya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah template untuk nasabah. Isinya semua data nasabah dari setiap koperasi. Detailnya akan kita jabarkan lebih jauh. Kemudian yang kedua yang harus diisi adalah template simpanan. Berisi semua data anggota atau nasabah yang memiliki simpanan di koperasi bapak-bapak atau ibu-ibu. Detailnya nanti akan kita sampaikan kemudian. Kemudian yang ketiga adalah simpanan berjangka, atau mungkin telinga kita agak familiar dengan istilah deposito. Jadi semua nasabah atau anggota yang memiliki simpanan berjangka atau deposito di koperasi bapak-bapak ibu-ibu itu diisi di dalam template simpanan berjangka ini. Kemudian yang keempat adalah template pembiayaan atau kredit atau pinjaman, mana yang lebih familiar di telinga bapak-bapak ibu-ibu. Ini berisi semua data nasabah atau anggota yang memiliki pinjaman atau sisa pinjaman di tempat koperasi bapak-bapak atau ibu-ibu. Kemudian kelima adalah inventaris. Jadi semua aset inventaris yang dimiliki oleh koperasi dimasukkan ke sini. Gunanya agar nanti pada saat proses depresiasi bisa dilakukan secara sistem. Meskipun inventaris ini bisa menjadi prioritas kedua karena bisa diisi nanti sambil proses berjalan operasional. Kemudian ada template perkiraan, atau mungkin kita sering dengar chart of account, atau laporan neraca laba rugi. Ini diisi di template perkiraan. Ada dua. Buat koperasi yang operasionalnya secara syariah, silahkan pilih dan isi di perkiraan syariah. Sementara, untuk yang konvensional, itu ada sendiri. Karena formatnya berbeda, silakan isi di template perkiraan konvensional. Baik. Kemudian, data kapan yang harus disiapkan, itu disesuaikan dengan kondisi data dari masing-masing koperasi. Misalnya, kalau koperasi sudah bisa mengeluarkan laporan neraca dan laba rugi akhir bulan Januari misalnya, itu berarti posisi data yang dipindahkan adalah semua data-data di akhir Januari. Itu sebagai gambaran awal. Lebih detailnya mari kita lihat di masing-masing isi di template yang tadi sudah kita jabarkan. Berikut rincian pengisian template migrasi koperasi online. Pertama, template nasabah. Template nasabah terdiri dari 3 sheet. Yang pertama, isi di sini. Yang kedua, cara isi dalam kurung baca. Yang ketiga, cara buat single ID. Sheet pertama, isi di sini, berisikan kolom-kolom data lengkap nasabah
mulai dari kolom pertama, nomor induk, kolom kedua, nama nasabah, kolom ketiga, nama alias, kolom keempat, alamat, dan seterusnya. Kolom pertama, nomor induk. Kolom kedua, nama nasabah. Kolom ketiga, nama alias. Kolom keempat, alamat, dan seterusnya. Selanjutnya, cara pengisian database. Ketentuan umum dan dasar pengisian template. Pertama, konsep dari pembuatan data nasabah atau anggota ini adalah single ID, yaitu satu nasabah hanya memiliki satu nomor ID atau nomor induk atau nomor anggota seperti pada kolom pertama. Bila belum menerapkan konsep tersebut, maka diwajibkan untuk menerapkan lihat sheet cara buat single ID. 2. Data nasabah atau anggota ini berisi semua nasabah atau anggota yang pernah bertransaksi atau melakukan aktivitas di koperasi. Bisa memuat semua data dari awal berdiri atau hanya nasabah atau anggota yang masih aktif atau memiliki saldo di koperasi sampai dengan posisi data yang dimigrasi. Misalnya, laporan keuangan yang akan dimigrasikan adalah posisi akhir bulan November. Maka, data nasabah atau anggota ini adalah yang masih memiliki saldo posisi akhir November. 3. Semua format pengisian data di tiap kolom adalah general, kecuali untuk pengisian tanggal menggunakan format date atau custom. 4. Pada dasarnya, data yang wajib diisi adalah kolom 1 dan 2. Sisanya bisa dilengkapi sambil menjalani operasional nantinya. Karena tujuan dari pembuatan data nasabah atau anggota single ID ini adalah untuk menyusun kedua kolom tersebut. Lihat sheet cara buat single ID. Namun, bila semua data bisa diisi di awal migrasi adalah jauh lebih baik karena tidak perlu repot melengkapi data saat menjalani operasional. Pilihan keduanya berdasarkan kesiapan data. Cara mengisi. Kolom pertama, nomor induk. Isi dengan nomor induk nasabah atau anggota atau nomor registrasi nasabah atau anggota. Satu nasabah atau anggota hanya memiliki satu nomor induk. Kolom kedua, nama nasabah atau anggota. Isi dengan nama lengkap nasabah atau anggota. Nama nasabah atau anggota harus sama dengan KTP atau identitas lain yang digunakan saat mendaftar atau bertransaksi awal. Kolom ketiga, nama alias. Isi dengan nama panggilan atau nama komersial. Kalau tidak tahu, isi dengan nama depan nasabah atau anggota. Kolom keempat, alamat. Isi dengan alamat lengkap nasabah atau anggota. Isi sesuai dengan alamat di KTP nasabah atau anggota. Kolom 5, kelurahan. Isi dengan nama kelurahan, tempat lokasi nasabah atau anggota. Kolom 6, kecamatan. Isi dengan nama kecamatan, tempat lokasi nasabah atau anggota. Kolom 7, kode pos.
isi dengan nomor kode pos tempat lokasi nasabah atau anggota. Kolom 8, nomor telepon, isi dengan nomor telepon nasabah atau anggota. Kolom 9, nomor handphone, isi dengan nomor handphone nasabah atau anggota. Kolom 10, jenis kelamin, isi dengan jenis kelamin nasabah anggota. Isi L jika laki-laki atau isi dengan huruf P jika perempuan. Kolom 14, nomor KTP, isi dengan nomor KTP yang berlaku. Kolom 15, nomor NPWP, isi dengan nomor wajib pajak nasabah atau anggota jika nasabah atau anggota memiliki nomor tersebut. Kolom 16, ibu kandung, isi dengan nama ibu kandung nasabah atau anggota. Kolom 17, keterangan gelar, isi dengan keterangan gelar nasabah atau anggota. Kolom 18, tempat kerja, isi dengan tempat bekerja nasabah atau anggota. Nama perusahaan nasabah atau anggota bekerja. Kolom 19, alamat kerja, isi dengan alamat tempat bekerja nasabah atau anggota. Kolom 20, nomor rekening SHU, isi dengan nomor rekening SHU, nomor rekening simpanan nasabah atau anggota yang akan menjadi tempat jika nasabah atau anggota mendapatkan SHU. Pada dasarnya, aplikasi koperasi online menerapkan pola atau konsep pembagian SHU anggota adalah melalui rekening simpanan di koperasi, sehingga rekening penampungan SHU setiap anggota perlu dibuat. Bila pembagian SHU dilakukan secara tunai, maka rekening SHU tidak perlu diisi. Kolom 21, isi dengan jenis keanggotaan nasabah atau anggota. Apakah anggota, anggota khusus, atau calon anggota? Pengkategorian ini bisa merujuk pada peraturan keanggotaan yang ada. Jika koperasi Bapak atau Ibu belum menggunakan single ID, maka cara pembuatan single ID untuk nomor induk nasabah ada pada sheet cara buat single ID. Demikian cara pengisian template nasabah untuk kepentingan migrasi koperasi online. Template simpanan. Template simpanan terdiri dari dua sheet. Sheet pertama, isi di sini. Isi di sini berisikan kolom-kolom yang menjelaskan data nasabah. Kolom pertama, nomor rekening. Kolom kedua, nama nasabah. Kolom ketiga, nomor induk, dan seterusnya. Sheet kedua berisikan cara isi yang wajib dibaca untuk mengisi template simpanan. Petunjuk cara pengisian. Ketentuan umum dan dasar. 1. Pengisian template migrasi simpanan ini, status dan kondisi data yang dimasukkan
harus sama dengan posisi angka yang tercantum di dalam laporan keuangan, baik neraca dan laba rugi yang akan dimigrasikan. Misalnya, laporan keuangan yang akan dimigrasikan adalah posisi akhir bulan November. Maka data simpanan ini adalah nominatif atau data penyimpan dana posisi akhir November yang masih memiliki saldo simpanan di tiap produk di akhir November. 2. Konsepnya adalah single ID, yaitu satu nasabah hanya memiliki satu nomor ID atau nomor induk atau nomor anggota pada kolom 3. Bila belum menerapkan konsep tersebut, maka diwajibkan untuk menerapkan lihat template nasabah. 3. Semua format pengisian data di tiap kolom adalah general, kecuali untuk pengisian tanggal menggunakan format date atau custom. 4. Semua wajib diisi sesuai kondisi data yang sebenarnya. Cara mengisi. Kolom 1. Nomor rekening. Isi dengan nomor rekening nasabah. Berisi nomor rekening masing-masing nasabah per masing-masing produk. Contoh, nasabah A memiliki 5 rekening produk simpanan. Maka, isi nomor rekening kelima produk tersebut. Bila tidak ada format nomor rekening, maka bisa membuat baru menggunakan nomor induk atau nomor anggota sepanjang mengikuti ketentuan. Konsep nomor rekening sebaiknya kode kantor plus kode produk plus nomor urut. Contoh 001 untuk kode kantor, 11 untuk kode produk, 00001 untuk nomor urut. Nomor rekening tidak boleh sama. Kolom 2. Nama nasabah. Isi dengan nama lengkap nasabah. Lihat di template nasabah, kolom nomor induk nasabah. Nama nasabah harus sama dengan KTP atau identitas lain yang digunakan saat mendaftar atau bertransaksi awal. Kolom 3. Nomor induk. Isi dengan nomor induk dari nomor rekening masing-masing nasabah. Lihat di template nasabah, kolom nomor induk nasabah. Kolom 4. Nama produk. Isi dengan nama produk tabungan. Diisi dengan nama produk yang ada. Kolom 5. Kode produk. Isi dengan kode atau nomor untuk masing-masing produk. Supaya membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Bila tidak memiliki kode produk, maka dibuat baru. Kode produk terdiri dari 2 digit. Kolom 6. Kode kantor atau cabang. Isi dengan kode kantor atau kode cabang. Bila belum memiliki kode kantor atau cabang dan tidak memiliki kantor lain, maka cukup diisi dengan kode 001. Bila memiliki kantor cabang atau kantor lain, silahkan meneruskan kode tersebut. Contoh, kantor pusat, kode kantor 001, kantor cabang 1, kode kantor 002, kantor cabang 2, kode kantor
Contoh jika memiliki kantor kas. Kantor pusat, kode kantor 001. Kantor kas 1, kode kantor 101. Kantor kas 2, kode kantor 102. Kolom 7. Biaya administrasi per bulan. Isi dengan biaya administrasi yang dikenakan per bulan per produk. Jika tidak dikenakan, dikosongkan saja. Kolom 8. Suku bunga atau nisbah. Isi dengan prosentase suku bunga. Isi dengan prosentase bunga atau jasa yang diberikan. Tiap produk atau tiap rekening jika berbeda, tiap rekening meski di produk yang sama. Jika lembaga menggunakan sistem syariah, maka isi dengan prosentase nisbah untuk nasabah. Kolom 9. PPh. Isi dengan prosentase pajak yang dikenakan atau kebijakan yang ada. Kolom 10. Tanggal mulai. Isi dengan tanggal nasabah pertama kali menyimpan dananya. Format, tahun, bulan, tanggal, dalam angka. Kolom 11. Saldo akhir. Isi dengan saldo akhir atau nominal saat migrasi ditentukan untuk tiap rekening. Kolom 12. Total saldo per masing-masing produk. Isi dengan total saldo per masing-masing produk dan harus sama dengan saldo yang ada di perkiraan atau neraca. Demikian cara mengisi template simpanan. Template ketiga. Template simpanan berjangka. Template simpanan berjangka berisi 2 sheet. Sheet pertama, cara isi. Sheet kedua, isi di sini. Petunjuk cara pengisian template simpanan berjangka. Ketentuan umum dan dasar. 1. Pengisian template migrasi simpanan berjangka ini, status dan kondisi data yang dimasukkan harus sama dengan posisi angka yang tercantum di dalam laporan keuangan, neraca dan laba rugi yang akan dimigrasikan. Misalnya, laporan keuangan yang akan dimigrasikan adalah posisi akhir bulan November. Maka data simpanan berjangka ini adalah nominatif atau data penyimpan dana posisi akhir November yang masih memiliki saldo simpanan berjangka di tiap produk di akhir November. 2. Konsepnya adalah single ID, yaitu satu nasabah hanya memiliki satu nomor ID atau nomor induk atau nomor anggota. Bila belum menerapkan konsep tersebut, maka diwajibkan untuk menerapkan. Lihat template nasabah. 3. Semua format pengisian data di tiap kolom adalah general, kecuali untuk pengisian tanggal menggunakan format date atau custom. 4. Semua wajib diisi sesuai kondisi data yang sebenarnya. Cara mengisi template simpanan berjangka. Kolom 1. Nomor rekening. Isi dengan nomor rekening nasabah. Berisi nomor rekening masing-masing nasabah per masing-masing produk. Contoh nasabah A memiliki 3 rekening produk simpanan berjangka. Maka isi nomor rekening ketiga produk tersebut.
Bila tidak ada format nomor rekening, maka bisa membuat baru menggunakan nomor induk atau nomor anggota sepanjang mengikuti ketentuan sebelumnya. Konsep nomor rekening sebaiknya kode kantor, kode produk, dan nomor urut. Contoh 001 untuk kode kantor, 99 untuk kode produk, 000001 untuk nomor urut nasabah. Nomor rekening tidak boleh sama. Kolom 2, nomor induk. Isi dengan nomor induk dari nomor rekening masing-masing nasabah. Lihat di template nasabah, kolom nomor induk nasabah. Kolom 3, nama nasabah. Isi dengan nama lengkap nasabah. Nama nasabah harus sama dengan KTP atau identitas lain yang digunakan saat mendaftar atau bertransaksi awal. Kolom 4, jumlah. Isi dengan jumlah nominal simpanan berjangka saat penyetoran. Kolom 5, suku bunga. Isi dengan persentase suku bunga atau jasa yang diberikan tiap produk atau tiap rekening jika berbeda. Jika lembaga menggunakan sistem syariah, maka isi dengan persentase nisbah untuk nasabah. Kolom 6, kode produk. Isi dengan kode atau nomor untuk masing-masing produk agar membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Bila tidak memiliki kode produk, maka dibuat baru. Kode produk terdiri dari 2 digit. Kolom 7, nomor bilyet. Isi dengan nomor yang tertera di bilyet. Kolom 8, PPh. Isi dengan persentase pajak yang dikenakan atau kebijakan yang ada. Kolom 9, tanggal registrasi. Isi dengan tanggal nasabah pertama kali menyimpan dananya atau tanggal penyetoran. Format, tahun, bulan, tanggal, dalam angka. Kolom 10, jangka waktu. Isi dengan jangka waktu simpanan berjangka dalam satuan waktu bulan. Contoh, simpanan berjangka 1 tahun, maka diisi 12 bulan. Kolom 11, tanggal jatuh tempo. Isi dengan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka. Format, tahun, bulan, tanggal, dengan angka. Kolom 12, metode pencairan bunga atau jasa. Isi dengan metode yang dipakai jika bunga atau jasa didapat. Apakah tunai, ke rekening tabungan, atau menambah pokoknya. Bila metode pencairan bunga atau jasa tidak seperti 3 cara di atas, maka berikan deskripsi dari cara pencairan yang dipakai di kolom ini. Kolom 13, nomor rekening simpanan. Isi dengan nomor rekening simpanan untuk tempat pencairan bunga atau jasa yang didapat. Bila pilihan pencairan bunga atau jasa ke rekening tabungan,
Bila tidak, maka tidak perlu diisi. Format nomor rekening simpanan harus sama dengan isi di dalam template simpanan. Demikian pengisian template simpanan berjangka. Template pembiayaan. Template pembiayaan terdiri dari 3 sheet. Sheet pertama, isi di sini. Sheet kedua, cara isi untuk dibaca. Sheet ketiga, isi histori transaksi. Petunjuk cara pengisian template pembiayaan. Ketentuan umum dan dasar. 1. Pengisian template migrasi pembiayaan ini, status dan kondisi data yang dimasukkan harus sama dengan posisi angka yang tercantum di dalam laporan keuangan, neraca dan laba rugi yang akan dimigrasikan. Misalnya, laporan keuangan yang akan dimigrasikan adalah posisi akhir bulan November. Maka, data pembiayaan ini adalah nominatif atau data debitur atau peminjam posisi akhir November yang masih memiliki pinjaman di akhir November. 2. Konsepnya adalah single ID, yaitu satu nasabah hanya memiliki satu nomor ID atau nomor induk atau nomor anggota. Bila belum menerapkan konsep tersebut, maka diwajibkan untuk menerapkan. Lihat template nasabah. 3. Semua format pengisian data di tiap kolom adalah general, kecuali untuk pengisian tanggal menggunakan format date atau custom. 4. Semua wajib diisi sesuai kondisi data yang sebenarnya. Kolom 1. Nomor rekening. Isi dengan nomor rekening nasabah atau anggota. Kolom ini berisi nomor rekening masing-masing nasabah per masing-masing produk. Contoh, nasabah A bisa saja memiliki 3 rekening produk pinjaman atau pembiayaan. Maka, isi nomor rekening ketiga produk tersebut. Bila tidak ada format nomor rekening, maka bisa membuat baru